Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabu syarri wa ala alihi lathari wa ashabil akhyari birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Al-Baja TV dan sahabat Radio Network dimanapun berada, senang sekali di bulan suci yang penuh berkah ini kita bersama kembali hadir dalam program Halaqah Fajar dengan guru tercinta Buya Yahya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semakin sehat selalu Buya. Amin, amin. Syukur doa semuanya. Semoga Allah berkahi semuanya, Amin. mudahkan semuanya. Amin, Masya Allah. Baik Buya, kita akan lanjutkan kembali tentang pendidikan di dalam rumah tangga. Khususnya saat ini kita baikilah orang yang dibaiki oleh pasanganmu ya. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ada penyubur cinta, yaitu pantulan-pantulan kebaikan. Artinya untuk menumbuhkan cinta bukan sekedar kita baik kepada pasangan kita. Biarpun itu adalah memang sebuah keharusan, itu martabat ula, tingkat pertama adalah baik-baiklah kepada pasanganmu, karena itu yang menumbuhkan cinta. Cinta tumbuh dengan kebaikan, bukan dengan kebencian, apalagi kezaliman. Maka untuk menyuburkan cinta, tambahkan kebaikan. Seperti tadi pertemuan yang lalu disebutkan, cinta adalah memberi. Semakin kita memberi kepada orang kita cintai, semakin kuat cinta kita. Nah, pada kesempatan ini ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, tidak langsung pada orang kita cintai, tapi maknanya kembali ke sana. Nah, pantulan-pantulan, dan itu dahsyat. Seperti mertua. Nah, saudara, kalau memang engkau ingin menumbuhkan cinta di pasanganmu, ya engkau harus baik kepada ibu pasanganmu dong, ayah pasanganmu dong, kan begitu. Maka kami selalu ingatkan, ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik kepada keluarganya. Bukan keluargaku, bukan keluargamu, muda. Ajari pasanganmu agar semakin hari semakin dekat dan baik kepada keluarganya. Khususnya ibu bapaknya. Ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik dengan ayah ibundanya. Ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik kepada saudara-saudaranya. Jangan ajari mutus tali persaudaraan. Jangan ajari pasangan durhaka. Kalau mengajari pasangan durhaka, ini orang paling bodoh. Karena apa? Masa orang durhaka akan jadi pasangannya? Dan ingat, wahai hamba Allah, jika suamimu itu orang yang sangat baik kepada saudaranya, dengan Allah ia baik, tapi lebih dari itu urusan dengan keluarganya sangat baik, dengan ibundanya baik, Masya Allah, berbakti, menghormat kepada saudara-saudarinya baik, menyambung silaturahim, maka ketahuilah, dia laki-laki yang layak menitipkan benih di rahimmu, wahai wanita. Jika seorang, wahai para suami, jika istrimu adalah orang yang sangat baik kepada ayah ibundanya, tawadhu, pengabdian, penuh pengorbanan, dan segala kebaikan yang menunjukkan makna bakti kepada orang tuanya, maka ketahuilah, wahai suami, istrimu adalah wanita solehah yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Ingat,
Maka ajari pasanganmu agar semakin baik kepada keluarganya. Akhirnya, agar ajari pasanganmu agar semakin baik hidupnya. Dengan pasangannya, dengan keluarganya. Agar semakin berkah. Nah, kemudian ini adalah dari sisi pasangan. Tapi sisi lain adalah ini penyubur cinta, daya rayu yang dahsyat. Gambarannya begini loh ya. Kalau Anda baik dengan orang yang disayangi oleh pasangan Anda, diam-diam pasangan Anda jatuh cinta yang kesekian kalinya kepada Anda. Mungkin seorang istri mengajak suaminya belanja di supermarket. Atau di pasar lah, kurang lebihnya seperti itu. Akan tetapi, atau kemudian, sang suami menemani istrinya belanja. Dan yang bayar suami, tepankan suami. Akan tetapi setiap sang istri mengambil satu barang belian, barang belanjaan, sang suami selalu minta untuk ditambah. Beli 1 kilo, 5 kilo minta minyak goreng, tambah 5 kilo lagi. Beli beras, 1 karung, tambah 1 karung. Semuanya pakai double. Sang istri bertanya, untuk apa sih bang? Sudahlah adik, beli saja, ambil saja sayang. Oke. Sang istri ngikut saja karena memang dia orang yang patuh. Terus, ditambah 1. Setiap beli 1, ditambah 1. Sehingga double belanjaannya. Hari itu menjadi belanjaan lebih double. banyak. Ibu pulang ke rumah, sang istri bertanya, abang ini mau diapain di bang? Jawab sang suami, mau dibungkus. Ini aku sudah beli kartunnya. Beri kardus berkasnya sudah ini beli lengkap, kita kumpul. Terus mau diapain setelah itu bang? Mau dikirim sayang. Sang wanita bertanya, mau dikirim kemana bang? Rupanya sang suami dengan penuh kelembutan menunjuk hidung sang istrinya berkata, aku berikan kepada ibumu, ibumu sayangku yang di kampung itu. Mendengar hal yang semacam ini seorang istri gak akan mampu. Hatinya mengalami rayuan dahsyat semacam ini. Secara otomatis akan jatuh cinta pada suami. Oh, suamiku ingat kepada ibuku. Aku saja belum memikirkan ibuku, tapi suamiku sudah ingat. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya kalau ingin menumbuhkan cinta di pasanganmu, untuk merebut cinta di pasanganmu, baiklah dengan orang yang dibaiki oleh pasanganmu, maka pasanganmu akan semakin baik kepadamu. Ini rumus nggak bisa dibantah. Ini fitrah manusia. Bahkan kebaikan yang diberikan seperti itu tuh memantulnya adalah dahsyat. Bahkan bisa lebih dahsyat daripada di saat kebaikan diberikan langsung kepadanya. Maknanya agung. Nah, ini perlu kita luas. Masalah kebaikan, memberi kebaikan kepada orang-orang yang disayangi oleh pasangan. Ini termasuk dalam banyak hal, termasuk adik ipar. Sebab hari ini ada loh ya, orang yang melarang istrinya itu dekat-dekat dengan bapak ibunya. Dengan bahasa bodoh, karena salah baca kitab Uqud Dilijan atau bagaimana, salah baca itu bukan kitabnya salah. Mengatakan, kamu tuh sudah diserahkan kepadaku oleh ibumu, kamu tidak usah ke sana. Ini seorang suami diktator, egois. Tidak mengerti tentang makna keindahan. Sehingga istrinya dilarang untuk berkumpul dengan yang lainnya. Kebodohan. Istrinya dilarang untuk bergaul dengan saudara-saudaranya. Nah, ini ada sebuah kebodohan. Mestinya diajari. Bagaimana semakin baik. Ada orang seperti itu. Kalau sudah kedatangan iparnya, seorang istri, perempuan, kalau sudah tahu iparnya mau datang, pasti, suasana sudah gak enak, nafasnya sudah kayak naik dari atas dadanya itu. Dan ngomongnya nyelkit. Pasti, dijamin rumah kotor, kulkas bersih. Padahal ada iparnya yang datang. Kalau ini dengar dari sang suami, sedih suami, ya Allah, adikku dianggap mengotori rumah ini. Adikku tidak dianggap sebagai tamu. Bisa terkikis itu cinta. Tapi sebaliknya kalau seorang istri cerdas disambut itu adik suaminya, menambahkan kecintaan kok. Dan begitulah yang kami hadirkan bahwasanya baik-baik kepada orang yang dicintai oleh pasangan kita itu menumbuhkan cinta di dalam hati kita sendiri. Menumbuhkan keindahan. Baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian siapa saja nih kita harus orang tua tentunya. Orang tua pasangan kita, saudara pasangan kita, guru pasangan kita. Nah, karena itu semuanya punya kekuatan menggugah hati. Jangan sampai mereka datang untuk menggugah hati, berbuat baik menggugah hati yang dahsyat. Ada seorang ibu yang berkata, suatu ketika tiba-tiba ngadu, bercerita, Bu, ya alhamdulillah saya sudah mendapatkan gaji. Saya diangkat jadi PNS pegawai negeri. Alhamdulillah.
Kemudian cuma saya mau tanya Bu ya. Tanya apa? Ibu saya kan fakir. Kerja jualan sayur di tengah pasar sana. Dan kemudian saya itu hidup enak, Masya Allah, rezeki lancar dan sebagainya. Dan saya dapat gaji dari tugas kerja. Cuman gimana hukumnya kalau seandainya saya memberikan uang kepada ibu saya tanpa sepengetahuan suami saya. Lalu kami bertanya, itu duit siapa ibu? Duit saya sendiri Bu ya. Baik. Kalau memang itu duitmu sendiri, bukan duit orang lain, maka boleh engkau belikan apa saja. Kau berikan siapa saja boleh, karena duit adalah duitmu. Termasuk kau berikan ke Orang tua. orang tua. Akhirnya sang ibu bertanya, Alhamdulillah, jadi nggak apa-apa Bu ya. Saya memberikan ibu saya selama ini tanpa sepengetahuan suami saya. Oh nggak apa-apa. Akan tapi saya mau tanya, boleh enggak? Tanya Pak Buya. Memangnya kenapa kalau kamu membantu orang tuamu sendiri lalu ketahuan oleh suamimu? Spontan dia menjawab bahwasanya pernah suatu ketika saya membantu ibu saya, ketahuan suami saya, dimarahi sebulan nggak beres-beres. Masya Allah. Itulah laki-laki dungu, laki-laki bodoh. Nah ini yang harus diperhatikan, dicermati dalam hidup rumah tangga. Seorang suami melarang istrinya ke rumah ibunya. Seorang suami melarang istrinya berbuat baik. Makanya selalu kami ingatkan, ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya dan keluarganya. Nya, bukan aku. Di balik ini ada makna agung, belum lagi keberkahan, sambung silaturahmi. Lebih dari itu adalah, ya itu tadi, janji, kemudahan. Dengan keindahan tubuh cinta yang luar biasa. Dan kita harus berusaha seperti itu. Sampai ada seorang suami kalau kedatangan, ya itu tadi, kedatangan ibu mertuanya, itu langsung protes nginep di hotel. Menunjukkan kalau dia nggak suka. Kalau ibunya datang, ibu mertuanya, Masya Allah. Ibu mertua itu yang melahirkan istrinya, kok teganya? Bukankah ini orang bodoh? Ibu mertuanya itu siapa sih? Ibu daripada istrinya. Istrinya itu adalah nenek daripada anak-anaknya. Lah kok dia tidak baik sama neneknya? Sebuah kebodohan yang dahsyat. Kata yang benar ada baik-baiklah kita semuanya. Maka baiklah orang yang dicintai, disayangi oleh orang yang kau cintai, maka ia akan jatuh cinta kepadamu. Nah, kurang lebih seperti itu. Bangun keindahan insya Allah. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita indah, penuh dengan cinta dan kasih sayang insya Allah. Baik, Masya Allah Bu ya. Semoga ini menambah kita untuk selalu berintrospeksi dan memperbaiki dari apa yang sudah kita lakukan. Insya Allah kami akan kembali dalam program Halaqah Fajar setelah yang berikut ini. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX. Kami rindu, wahai para bapak, anak Anda bahagia. Sungguh kami merindu, berharap kepada Allah memberikan kebahagiaan pada anak Anda yang akan menikah itu. Bahagia dunia hingga akhirat. Maka perjalanan menuju pernikahan yang benar, resepsi yang benar. Yuk jadikan bahan renungan. Selagi ada hukum dari Allah yang dikatakan para ulama, mulailah Anda dengan sam'an wa ta'atan. Adapun jika ada kejanggalan ilmiah, bukan kejanggalan dari hati, itu bisa jadi karena mungkin kita juga pernah belajar, kok pernah ada ustadz mengatakan ini nggak boleh, kok ini jadi boleh. Bertanya, segala yang ada urusannya dengan panah memanahin ada pahalanya. Sudahlah, kalau Nabi bersabda begitu, nggak usah bertanya ada apa. Sekarang zamannya bom, rodal dan sebagainya. Oh tidak, tetap ini bab lain. Sebab yang mahal adalah membiasakan, menanamkan, menguatkan di hati sang pelaku itu sendiri. Siapakah orang yang dikatakan celaka, nggak beruntung? Orang celaka dan tidak beruntung adalah dakhala alaihi Ramadan. Ramadan masuk kepadanya. Dia bertemu Ramadan, tuman salakha, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya. Qabla yughfara lahu, sebelum dia diampuni. Artinya apa? Orang yang celaka adalah orang yang bertemu Ramadan tapi sampai pisah Ramadan belum diampuni. Karena apa? Di Ramadan nggak ngapa-ngapain. Di akhirat nanti sudah lupa.
Seorang ibu lupa anaknya, ayah lupa anaknya, suami lupa istri, semuanya masing-masing nafsi-nafsi. Mikiri diri masing-masing. Dan tidak akan berguna seorang anak kepada ayahnya illa bab syafa'ah, kecuali bab syafa'ah, dan itu dibahas lagi tentang bab syafa'ah. Menjaga dunia karena ngerti dunia yang ia jaga adalah untuk kesejahteraan anak-anaknya, agar anaknya hidup, anaknya bisa beribadah, kemudian dia bisa banyak berderma, bersedekah. Karena hartanya ini sangat berharga, maka dibela sampai dia mati, maka mati syahid. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah berjalan dengan wahyu, petunjuk dari Allah, beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full. Diajak istri-istri beliau, kemudian keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW. Sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network, masih bersama dalam program Halaqah Fajar dengan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya, kita masih membahas tentang baikilah orang yang dibaiki oleh pasanganmu, Buya. Baik, ini sebenarnya kalau kita cermati ya, itu sangat wajar. Jadi secara otomatis sebetulnya orang itu akan seperti itu. Jangankan kok sudah, sebelum saja kadang kalau ingin merayu kita pendekatan kepada siapa dulu kan begitu ya? Iya. Orang-orang yang didekati kan begitu ya? Betul, Bu ya. Itu sebenarnya kalau orang fitrahnya sehat itu ya seperti itu. Kalau saya ingin melamar anaknya seseorang, ya kan? Ya kan? Saya harus baik dong. Agar anak itu mau, saya baik dengan ayahnya juga, dengan ininya kan begitu. Itu wajar hal-hal semacam ini. Cuman kadang di saat berada dalam rumah tangga kita menjadi buta. Rayuannya rayuan gombal. Bulan madu di atas awan, nih orangnya begitu. Kita perlu rayuan dahsyat dengan cara semacam ini. Membuat kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita memikirkan adik ipar kita, yang bangkit hatinya sang pasangan kita. Kita menanyakan bibinya bagaimana keadaan dan seterusnya. Dan itu akan karena Allah. Sehingga keberadaan kita betul-betul bermanfaat di keluarga itu. Akhirnya keluarga itu terbangun dengan cinta. Hari ini ada orang menikah, belum menikah saja sudah membuat permasalahan. Nggak peduli orang tuanya mau atau tidak. Coba, kalau gini loh ya. Kalau Anda seorang laki-laki, misalnya, mau menikah dengan seorang perempuan. Mungkin perempuan itu lanjut senang kepada Anda misalnya. Lalu perempuan itu berkata, atau seorang laki-laki deh, saya balik. Karena laki-laki kan tanpa wali. Seorang laki-laki mau dengan Anda sebagai seorang wanita, Anda. Dan dia baik kepada Anda, yang jelas baik. Kemudian dia ingin menikah kepada Anda, dengan Anda. Lalu dia pengen menikah, melamar pada keluarga Anda. Kemudian keluarga Anda hanya bertanya, Anda sebagai seorang wanita, keluarga bertanya, bagaimana keadaan orang tua? Tatonya begitu mudah dia berkata, gampang orang tua saya. Terbukti dengar berita bahwasanya orang tuanya nggak setuju. Apa kata seorang anak laki-laki tersebut? Nggak penting. Yang penting kan kita yang saling mencinta, kita bangun cinta. Maka, apalagi na'udzubillah, sudah terlanjur mencintai. Mohon maaf, cinta yang haram tadi. Yang cinta yang haram, ini kita makanya move on itu cerdas kan begini. Misalnya, jika ada seorang perempuan terlanjur mencintai seorang laki-laki. Terlanjur mencintai seorang laki-laki. Laki-laki mencintai seorang perempuan, terlanjur mencintai. Kemudian kok ternyata sang laki-laki tidak disetujui oleh ayah ibunya. Tak-taunya dengan gagahnya datang kepada sang perempuan, lalu atas dasar cinta, yang penting kan kita menjalani demi cinta. Ibuku tidak ada masalah, nggak penting ibu bapakku. Yang penting kan kita menjalani hidup. Lihat, Anda sebagai seorang perempuan, lihat laki-laki Anda yang katanya Anda cintai. Ternyata dia memang betul memilih Anda daripada orang tuanya. Di saat Anda bisa jadi berkata, aku telah berhasil. Telah merebut daripada ayah ibunya. Seolah-olah Anda adalah pejuang cinta yang dahsyat. Padahal sesungguhnya Anda adalah bodoh. Anda bodoh. Bagaimana Anda tidak bodoh? Anda mesti berpikir panjang. Ini laki-laki, bapak ibunya yang rawat dari kecil saja ditinggal. Apalagi Anda yang baru kenal, hati-hati. Berarti dia tidak punya perasaan laki-laki ini. Tidak hidup hatinya. Bapak ibunya yang merawat, yang menyekolahkan itu ternyata ditinggalkan begitu saja demi dirimu. Maka Anda harus berpikir, ini orang bahagia, bahaya ini. Maka aku harus waspada. Kurang lebih semacam ini. Jadi sebelum pernikahan pun harus tampak. Kalau dia baik dengan bapak ibunya, alamat baik dong. Nah, akan tapi kadang kebodohan kita mengikuti begitu saja. Makanya betul.
Belum lama pernikahan akan mungkin mendapatkan ya kekejaman, kezaliman dan seterusnya. Kenapa? Memang dia nggak punya perasaan hatinya. Dia baik-baik hanya karena cinta sesaat, hawa nafsu sesaat. Selesai setelah itu. Setelah mendapatkannya adalah sama, tidak peduli lagi. Karena memang sifatnya jelek, akhlak jelek. Makanya hasab dalam hadis Nabi kan hasab itu penting, harus kita perhatikan. Perilaku, watak dan seterusnya. Baik, kurang lebih semacam itu. Ya. Bagaimana kalau dengan orang tuanya saja tidak baik? Maka begitu sebaliknya. Kalau dengan orang tuanya baik, maka dia laki-laki yang baik. Kemudian, karena dia laki-laki baik, maka dia sangat baik dengan orang tuanya. Maka kalau engkau ingin mengambil hati laki-laki ini, maka baiklah engkau dengan orang tuanya. Kan begitu rumusnya sederhana. Sehingga membangun cinta itu mudah sekali. Kalau Anda ingin mengambil hati pasanganmu, istrimu, bukan dengan rayuan gombal, akan tapi Anda peduli dengan keluarganya, adik-adiknya, iparnya, saudaranya, habis. Sudah kebeli hatinya oleh Anda. Habislah. Nah, kurang lebih semacam itu. Makanya selama ini kita harus selalu berpikir bagaimana kita itu bisa memberi kebaikan kepada orang-orang yang dicintai oleh pasangan kita. Dan itu termasuk diantaranya mengajari pasangan kita untuk selalu baik-baik dengan orang tua dan keluarganya. Maka itu diam-diam halus masuk ke hati bahwasanya kita peduli kepada keluarganya. Ada sebagian perempuan yaitu tadi katanya mungkin public figure dan sebagainya mengatakan, awas oleh ya. Perempuan dia mengatakan, tidak tahu siapa perempuan itu. Ada seorang perempuan dia nyebut, public figure mengatakan, kalau ada seorang suami, kalau dekat-dekat sama ibunya hati-hati ya. Ini alamat nggak baik tuh. Lah kok bisa? Seorang suaminya dekat sama ibunya sendiri kok dilarang. Ini sebuah kebodohan dan ini kadang-kadang diikuti. Maka yang benar adalah ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya dan saudaranya. Mungkin ada seorang istri, Anda saja terkagum dengan sikapnya. Seorang istri melihat suaminya transfer kepada ibunya sendiri. Sang istri kaget. Abang transfer kemana tuh? Sang suami rupanya ketakutan. Kayaknya istrinya gayanya tegas kalau bertanya. Ibu. Berapa bang? 2 juta dek. Ketakutan sang suami. Takut istrinya marah. 2 juta? Kenapa abang gak ngomong? Ke ibu cuma ngirim 2 juta. Ini saya punya. Tambahin bang. Wah. Rupanya suruh nambah. Kirain ngurangi. Udah takut duluan. Takut duluan. Rupanya istrinya adalah orang yang sangat mendukung. Jatuh cinta habis. Ini perlu kita miliki ilmu ini gitu. Pantulannya tuh dahsyat. Belum lagi terjalin apa setelah itu. Keluarga harmonis indah. Dengan ipar indah. Dengan ini indah. Masya Allah. Anak kita nanti tumbuh besar. Dengan bibiknya juga baik indah. Membangun keindahan yang panjang kisahnya. Bukan sekedar dalam rumahku. Tapi rumah adik iparku. Rumah adik-adikku. Rumah keluarga bibik-bibikku. Keluarga bibik-bibiknya. Akhirnya adalah silaturahmi. Dengan silaturahminya terjalin keberkahan. Rizki. Panjang umur. Dan seterusnya. Keindahan di dunia. Mukaddimah keindahan kelak di surga. Ini harus kita pahami. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Ini kita sudah berada di penghujung untuk mendapatkan kesimpulan sekaligus juga dengan doa keberkahan Bu ya. Kesimpulannya adalah lagi-lagi mencermati diri kita sendiri, nggak perlu nengok orang lain. Apakah selama ini kita sudah menghimbau pasangan kita untuk semakin dekat pada keluarganya? Bukan sekedar menghimbau, kita modali juga. Ya. Kalau Anda seorang istri, Anda diam-diam sering buat bingkisan untuk mertua dan seterusnya. Masya Allah. Sebagai seorang suami dan seterusnya. Ini sudahkah Anda lakukan? Kalau belum, mulai saat ini. Di bulan mulia ini. Bulan mulia ini. Memberikan sesuatu yang menjadikan pasanganmu semakin terpesona dengan Anda kan akhlak Anda. Kita harus cerdas dengan hal-hal semacam ini. Dan jangan menunda esok hari. Karena apa? Seperti halnya berubahnya hati itu melalui proses. Dari cinta tiba-tiba benci kan karena benturan-benturan. Maka mengembalikan kepada cinta pun juga perlu proses. Terus Anda lakukan. Terus kebaikan. Maka pada akhirnya pun akan tumbuh cinta itu. Sehingga hidup akan semakin indah dengan cinta. Itu. Baik, semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan semoga
pasangan kita adalah pasangan yang dekat pada Allah, Amin. dekat pada Rasulullah, orang-orang mulia, Amin. mulia di dunia dan mulia di surga. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu ya. Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan segala hajatnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bajjah TV, demikian program Halaqah Fajar kesempatan hari ini. Dan jangan lupa besok ikuti kembali program kami Halaqah Fajar di Al-Bajjah TV dan Radio Go Network. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.